pagi. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kita hadir pada saat ini bukan untuk dilihat teman kita atau saudara kita paling rajin, tetapi satu kesungguhan kita bahwa kerinduan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di tempat ini melalui buat kuasa Roh Kudus. Kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak terukur kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu besar, begitu dahsyat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pada saat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Dan kami datang kepada-Mu, Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus. Amin. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, Ibu
kita. Kami memuji dengan penuh hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Dengan keadaan kami, dengan kehidupan kami, kami bersyukur bahwa Tuhan itu terlalu baik buat kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan diberkati oleh Tuhan. Merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami semua yang hadir dan ada pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hidup kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan. Supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati akan berkat-berkat Allah tercurah di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka semua mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik kolektan, baik ya Tuhan multimedia, dan juga buat hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan kami percaya pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat sebentar perjamuan asa yang kudus. Kami menerimanya dan kami yakin dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang berikan kekuatan kemampuan buat saya pribadi dan juga kita semua yang hadir pada saat ini. Kita percaya selama seminggu ke belakang kita banyak diberkati Tuhan. Sekalipun bukan berkat yang engkau terima, tetapi mari katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, Allahku dahsyat dengan iman. Amin, haleluya. Karena pujian yang kita nyanyikan adalah Allahku dahsyat. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah bisa dahsyat. Allah yang luar biasa. Amin. Hari utara ke selatan,
dahsyat. Tetapi saudara muji nama Tuhan, sepertinya Allah kita tidak dahsyat. Tepuk tangannya hanya remeh, Allah aku dahsyat, tetapi pujiannya hanya keluar dari lip sync-nya saja. Kalau engkau percaya Allahku dahsyat, maka sakitku disembuhkan, maka problemamu akan diselesaikan oleh Tuhan. Engkau pulang bukan dengan tangan hampa, tetapi engkau pulang membawa berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Amin. Yakin dan percaya Allahku dahsyat? Yakin percaya Allahku dahsyat. Haleluya.
dahsyat, tetapi namanya heran dan penuh dengan kuasa. Yakin dan percaya, engkau sakit disembuhkan. Amin. Yakin dan percaya, ketika engkau membawa masalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan semua. Haleluya. Kita angkat pujian itu berkata, nama Yesus heranlah, di medley dengan heran namanya. Haleluya. nama Yesus, nama yang heran dalam kehidupan kita. Kita percaya kita ada semua karena nama Yesus yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi-Mu dengan segenap jiwaku, dengan segenap kehidupanku. Aku mengasihi-Mu Yesus lebih dari apa yang kami miliki. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Jangan hanya keluar dari mulut dan lidahmu, tapi katakan dengan kesungguhan hatimu, aku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya,
Amin.
bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu ya Bapa. Yang telah memberikan napas kehidupan bagi kami serta umatmu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar bahwa kami hanya untuk menyenangkan namamu ya Bapa. Bahwa kami hanya untuk mengagungkan namamu ya Bapa. Karena kami tahu namamu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Yang telah menyelamatkan kami daripada dosa dan maut ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian di hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan diagungkan. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan Tuhan, kuruskan dan sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Terlebih hamba-Mu ya Bapa yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tutup bungkus dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya Bapa. Agar apa yang keluar dari mulut bibirnya benar-benar dari perkataan daripada Bapa, sehingga kami diberkati yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Kuduskan tangan-tangan kami memberikan Tuhan, agar menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Inilah Tuhan dua persembahan kami siap membenarkan firman-Mu hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua lewat pujian mengalami sesuatu. Amin. Saudara, saya dari malam itu sampai jam 2 tidak bisa tidur. Karena ada yang sakit saudara. Dan bangun pagi susah jalan. Gimana ini Tuhan melayani? Tapi ketawain sama anak-anak selesai doa pagi. Ada istilah istri saya, selama masih berdiri tetap akan melayani. Amin. Lalu saudara, saya tadi masuk dengan sedikit kaki terseret, tetapi untuk menunjukkan karisma tidak saya tunjukkan saudara. Haleluya. Tapi begitu pemimpin pujian memimpin saudara, kaki saya bebas saudara. Saya pernah mengalami hal itu di tempat ini. Sebenarnya waktu itu saya datang melayani tidak bisa keluar suara. Waktu itu yang memimpin sama juga spesialisnya ini Pak Proje. Sampai saya di tempat ini, saya suruh begini-begini waktu itu tidak ada keluar suara. Sampai terus gini-gini suruh akan lagu, padahal saya sedang bergumul supaya pita suara saya terbuka. Dan akhirnya terbuka. Haleluya. Dan bebas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah hebatnya Tuhan. Terkadang Allah memberikan sesuatu kepada kita untuk menguji kita. Amin. Untuk melihat kita, apakah kita tetap percaya atau tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bicara itu mudah, praktek itu susah. Bicara mengasihi itu mudah. Menyanyi seperti pujian tadi, aku mengasihi Engkau Tuhan, dan berkata tujuan hidupku hanyalah Engkau, itu mudah. Bahkan bisa dipecah suara 1, 2, 3, 4, dan 5. Amin. Saudara bisa masuk kepada suara berapa saja. Tetapi untuk melakukan tepat sekali saja sesuai yang dikatakan firman Allah itu tidak mudah. Amin. Tidak mudah. Kita sering berkata tujuan hidupku menyenangkan hati Tuhan. Tapi kerap pengiringan kita lebih dominan mengejar yang menyenangkan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita lebih banyak hanya menuntut sesuatu yang memuaskan, yang menjawab semua pergumulan kita. Tapi sedikit kita memberikan sesuatu yang betul-betul segenap hati menyenangkan hati Tuhan. Saya bersama rekan-rekan hamba Tuhan kemarin baru selesai gathering hamba Tuhan. Saudara, kalau cerita gathering kan cerita berkorban, betul? Lalu saya ingin tahu, kan pendeta ini kan tukang ngomong semua, ya kan? Ingin tahu, itu panitia setengah mati. Karena saya yang melarang saudara, nah kan mantan pengurus wilayah kan senior toh, saya bilang tidak boleh jualan, tidak boleh minta-minta sana sini. Eki malu saja. Panitia tegak. Padahal mulai dari kita untuk kita. Masa kita pengkhotbah pendeta semua kita ngajar jemaat kalau Natal
Tuhan sanggup mengadakan giliran kita. Haleluya. Semua seperti ada yang tersinggung, ada yang tidak terima. Oh, pangkalnya saya tidak mau. Saya bilang, saya tidak setuju. Terjadilah satu pergolakan, saudara. Pendeta Silabar ini, saya berani ngomong begitu karena boleh dikata mungkin sudah 15 tahun saya jadi panitia setiap acara-acara wilayah. Jadi saya berani ngomong, amin. Saya mengerjakannya, saya melakukan, saya berkorban. Lalu saat saya minta, wah saudara, ditantang oleh jemaat. Kita kan suka ngajar jemaat, berani untuk Tuhan. Sekarang kita harus berani. Haleluya. Itu banyak senior saudara yang banyak kali alasannya saudara. Memang pendeta ini saudara jago saudara. Jago bicara, jago nafsir, jago juga cara beloknya saudara. Haleluya. Lalu saya senyum-senyum. Saya senyum-senyum. Tapi saya lihat junior saya yang bekerja bisa memecahkannya dan Tuhan ajaib. Saya bilang, selamat, kita berhasil pada metode Allah. Amin. Bukan metode kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk kepada firman Allah. Saya ingin kita melihat tema kita hari ini dengan tema yaitu dengan firman Allah hari ini, aku yang memilih kamu dari dunia. Saya ingin kita melihat saudara dalam Yohanes 15. Yohanes 15, ya ini Yohanes 15, bukan Yohanes pendeta Yohanes yang di Cikarang. Amin. Ada Yohanes yang di Cikarang tinggi gemuk, kalau Yohanes yang di Patmos kecil, saudara. Haleluya. Yohanes pasal 15, kita akan baca ayat 18 sampai yang ke-20. Saya baca, saudara simak. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa yang dimana kita menjadi harus menerima kenyataan siap dibenci. Karena rupanya saudara, kodrat kita sama dengan dia yang memilih kita, tentu Yesus Kristus. Yesus berkata, dunia membenci kamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau ada orang untuk tidak mau dibenci, itu salah. Amin. Tapi dunia membenci kamu. Nah, kita akan melihat apa yang disebut oleh dunia ini. Saudara, Yesus yang membicarakan yaitu sesuatu kebencian. Ini adalah sifat ciri daripada ciri khas dari kerajaan iblis. Dunia. Penguasa dunia ini adalah iblis. Amin. Penguasa dunia ini adalah kuasa kegelapan. Dan Alkitab berkata, orang percaya yang sudah dipilih oleh Yesus, tentu kita dipilih berdasarkan kasih karunia. Amin. Berdasarkan kasih karunia, bukan karena kau baik. Karena Allah memilih siapa yang akan dipilih. Bukan saat engkau mungkin mulai rajin sekolah minggu, kau dipilih. Karena Rasul Paulus dipilih Allah saat berencana meminta surat kuasa untuk membunuh para, yaitu orang-orang kudus. Ya dipilih. Itu sebabnya benarlah kalau kita dipilih itu karena anugerah saja. Karena kasih karunia, amin. Jadi jangan ada yang sombong rohani. Haleluya. Jangan merasa kita berohani lalu kita menilai menjudge orang lain. Haleluya. Menuduh-nuduh kesalahan orang lain, dosa orang lain. Fenomena di gereja kita sekarang ini. Saya belum lama bicara-bicara
dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Karena fenomena berita yang disebarkan terus menyerang GPD ini tentang kejatuhan, dan itu sangat merusak pekerjaan Tuhan. Saya katakan kepada rekan-rekan hamba Tuhan juga banyak tertarik, terpancing, ada yang pro dan ada yang kontra. Saya bilang begini, kenapa Anda terlalu sibuk memikirkan itu benar atau tidak benar? Karena sesungguhnya Alkitab sudah mencatat, amin. Alkitab sudah menerangkan bahwa hal itu akan terjadi. Benar atau tidak benar berita itu, tetapi hal itu sudah dicatat oleh Alkitab. Kenapa kita ini pembaca Alkitab terjebak pada sebuah perdebatan yang tidak penting? Lalu bagaimana sikapnya? Saya bilang begini, saudara, ini akan mempengaruhi pekerjaan. Tidak ada yang, semua kelemahan kekurangan manusia, bahkan pemimpin pun tidak dapat menghambat karya Roh Kudus. Amin. Anda dan saya harus memahami itu. Rencana Allah tidak pernah gagal oleh seseorang. Pekerjaan Roh Kudus tidak dapat digagalkan oleh apapun. Bahkan kelemahan saya, kelemahanmu tidak akan dapat mengagalkan rencana Allah dalam setiap pelayanan kita. Kenapa kita jadi mistik, saya katakan? Lalu mereka terluka. Dan akan banyak hal-hal yang akan kita temui di akhir zaman ini. Banyak. Saya dulu tempat doa saya setiap hari Senin di Sawangan. Pembinanya adalah seorang penginjil. Saudara tahu yang menjadikan adiknya yang juga seorang pelayan di situ, dia bunuh istri dan semua anaknya. Oh, terkejut menggambarkan. Tapi itu kan sudah suratan Alkitab. Amin. Haleluya. Jadi jangan, kalau orang menebarkan kebencian, ya memang itulah ciri khas kerajaan iblis. Jadi kalau saudara masih suka menyebar-nyebar kebencian, berarti masih ada kayaknya di pintu belakang minimalnya kerajaan iblis. Atau pintu samping kah? Atau di pintu dapur kah? Kita, saudara, kenapa kita menjadi target? Orang percaya itu menjadi target dunia, menjadi target kuasa kegelapan, menjadi target orang-orang yang tahu tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara harus tahu bahwa saudara itu target. Amin. Jadi kalau saudara tahu itu target, maka saudara harus pintar menghindar. Haleluya. Saudara harus punya cara untuk tidak kena dalam target itu, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Dikatakan saudara, Paulus dipilih Allah. Saat dia berjalan, dia akan ke Damsyik, akan minta surat kuasa, lalu dia akan bunuh orang-orang kudus. Dalam rencana jahatnya Tuhan bisa memilih dia. Amin. Amin. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, itu bukan kebetulan. Itu bukan karena orang Kristen dari dulu, tapi karena Allah memilih. Sebab itu, jagalah imanmu, jaga rohanimu, jaga kesetiaanmu. Ujian yang itu diterapkan dalam hidup tujuanku. Sebab sekarang ingat, banyak jemaat kehilangan tujuan dalam berjemaat. Amin. Bergereja itu tujuannya. Makanya karena kehilangan tujuan, jemaat itu lemah, mudah meninggalkan pelayanan, mudah saudara untuk tidak mau melayani lagi, mudah berpindah-pindah. Kenapa? Karena dia kehilangan tujuan. Kerap kali matanya akan melihat sebuah kelemahan, kekurangan orang lain, bahkan dalam pelayanan. Itu sebabnya saya sering kepada jemaat yang tidak mau melihat kelemahan saya, pergi sana berjemaatlah di tempat yang sangat kudus. Di mana? Di rumah Bapa di sorga. Haleluya. Pergilah ke sana. Kau tidak akan melihat kelemahan pendeta di sana. Siapa yang mau? Tidak ada yang mengangkat tangan saudara. Takut. Haleluya. Karena saudara, banyak jemaat takut mati saudara. Ada anggota saya, dia akan rajin kebaktian kalau sakit. Udah berulang kali saya lihat, dia waktu dia sehat, sakit, dia baik sekali. Pangkalnya duluan datang. Dia duduk, dia baik, dia ibadah.
Begitu dia sehat lagi, waktu itu diponis jantung saudara, lalu hilang lagi. Nah, saya bersyukur kemarin dinyatakan dia harus operasi lagi. Puji Tuhan, hari ini masih di rumah sakit. Haleluya, saya bilang. Sebab sebelum dia dioperasi dia rajin kebaktian saudara. Lalu nanti akan saya besuk. Amin. Saya akan tanya, mau pilih sering ke rumah sakit, tinggal di rumah sakit, atau rajin ke gereja? Haleluya. Nanti itu perkataan saya sudah saya catat di otak saya. Saya mau tanya dia, kalau mau masuk rumah sakit, ya malas-malas saja. Jadi itu, waktu dia punya pergumulan beli rumah, oh rajin sudah. Duduk yang baik, mengatur posisi. Dia mulai ada manipulasi sedikit kepada hadirat Allah. Haleluya. Angkat tangan. Tapi memang kadang-kadang saudara, apa salah ya? Ada beberapa jemaat itu juga. Waktu sehat-sehat, begitu sakit, rajin saudara. Amin. Jadi saudara, kita telah ditebus, kita telah diambil, dipilih. Saudara, kata dipilih ini saudara, kita harus memahami bahwa kita ini sudah dibedakan posisinya, dipindahkan posisinya. Dulu kita sebelum kita dipilih oleh Allah, kita ada dalam lingkungan yaitu kerajaan iblis. Maka sistem-sistem yang kita terima, sistem hidup kita adalah sistem daripada pemerintahan kerajaan iblis. Hidupnya dalam kegelapan, hidupnya mungkin dalam pesta pora, hidupnya dalam kemabukan, hidupnya mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi ketika Allah memilih kita, saudara, berbeda tujuan. Ketika kita ada dalam kerajaan iblis, tujuan kita adalah hawa nafsu. Tujuan kita adalah perkara-perkara dunia. Tetapi kita dipilih oleh Allah berbalik ke arah, tujuan kita berbeda. Tempat kita berbeda, ciri khas kita, karakter dan sifat khas kita adalah berbeda. Dulu kita dipimpin oleh iblis, dikuasai, didominasi seluruh keadaan kita. Tetapi orang-orang yang dipilih, yang betul-betul mutlak dipilih Allah dan menempatkan diri sebagai orang pilihan Allah, maka hidupnya sepenuhnya dalam kendali Allah, hidupnya dalam penguasaan Tuhan, maka sifat-sifat ilahilah yang ada dalam orang itu. Amin. Maka di sana ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin. Ada ketenangan, ada yang menjadi berkat. Malam Minggu saya ditelepon oleh seseorang. Adik saya menelpon, tolong bang, angkat dulu teleponnya, urgent sekali. Apa sih urgent? Saya teringat orang tua saya sudah 80 tahun di kampung. Apa sakit? Langsung saya tepikan mobil, saya telepon, ada apa? Urgent sekali, tolong pergi ke ke Cikarang. Ada apa? Ternyata ada ponakan saya sudah tinggal di Cikarang, saya tidak tahu. Lagi ribut, diusir sama mertuanya dan suaminya pro kepada istrinya. Umurnya baru pernikahannya 2 tahun. Wah, perempuan kan mudah tersinggung toh. Di sana, di sini nggak ada ya. Ya kan? Di sana, ponakan saya di sini nggak ada ya. Nggak ada ya. Saya tanya, kenapa kau diusir? Gara-gara soal tidur cucumu, si Leora nggak teratur tidurnya. Saya sudah dapat tangkap, mamanya tukang tidur, jadi anaknya terurus. Ya kan? Saya sudah dapat tangkap, pekerjaannya tidak beres. Saya tanya, pekerjaan rumah tanggamu beres? Beres tuh lah. Kau layani suamimu dengan baik? Baik tuh lah. Terus apa dasarnya kau diusir? Apakah kau melakukan keuanganmu pemborosan tidak beres? Tidak tuh lah. Terus akhirnya saya tanya, sudah ditempelin kau? Belum tuh lah. Wah, jangan pergi kalau begitu.
Belum dipukuli nggak? Belum, ya duduk di tempat. Diam. Berarti hanya sekedar bahasa emosi toh. Kau pikir kalau ku jemput kau, aku itu di atas bapakmu. Tulang itu raja di orang Batak. Repot itu. Amin. Repot itu saya bilang. Berarti fatal itu, tidak boleh. Kau tetap di tempat. Dan percayalah, kalaupun kau digebuk, paling tidak kau melengek, tetangga dengar. Kau ditolongin, kau melengek. Kalau dipukul kan bunyi gitu kan, tetangga dengar, dibelain. Diam di tempat. Tunduk. Ya pikir saya belain. Kan sono anak satu-satunya, nggak ada temannya kan, digebukin sama tulang-tulang saya, selesai kan gitu kan. Iya kan? Ya. Dia tidak dapat pembelaan. Saya marahin adik saya. Kamu tahu firman Tuhan, sungguh-sungguh jemput. Kok pikir saya tukang jemput? Yang tukang berantem saya. Haleluya. Amin. Jadi ibu-ibu, ini cerita ini penting. Kalau berantem jangan bilang, aku pergi saja. Amin. Jangan saudara. Jangan kayak yang di sana, di sini nggak ada kan? Haleluya. Itu hanya di sana itu. Itu hanya cucunya si Laban itu, haleluya. Ponakannya si Laban, saya percaya di sini nggak ada. Cuma di sana sini yang suka banyak begitu. Setiap berantem, angkat koper. Makanya ada di orang YouTuber ketika berantem, istrinya bawa koper, dikumpulin sama suaminya bajunya. Tetapi begitu dilempar duit balik saudara. Amin. Itu sebenarnya adalah bagian-bagian dari pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan rumah tangga. Amin. Tapi terlalu mudah, terlalu rapuh. Saya tanya, kau beribadah di mana? Di sini. Berapa kali kau seminggu ibadah? Saya pikir ini cucunya pendeta loh. Kok kamu gampang menyerah? Saya marah-marah, saya bentakin. Waktu kamu pacaran tidak ngomong sama tulang. Waktu berantem kau ngomong sama tulang. Jalan-jalan kau di sana, duduk kau berdua di tepi pantai, di tepi sungai, kau pandang semua. Danau itu indah sekali. Kau lihat langit yang warnanya, saudara keputih-putihan, kau bilang langitnya merah cerah, indah. Iya tuh. Lakimu mungkin saudara hitam pekat, kau bilang hitam manis. Kau bilang kaulah rembulan, kaulah bintang-bintang di hatiku. Kau pujaan hatiku, sampai Yesus pun lupa dipuja. Kata-kata ini indah sekali, tapi begitu fenomena terjadi, bukan main keputusannya. Untung dia telepon saya bentakin saudara. Pulang. Haleluya. Mamanya kan pasti bela dari kampung. Bicara harga diri toh. Iya kan? Jangan sok harga diri, saya bilang. Kau itu tadi gak punya harga, saya bilang. Hanya Kristus yang membuat kau berharga. Amin. Kau itu jangan sok harga diri. Kau berharga karena Yesus menebusmu dengan harga yang mahal. Dengan tubuh darahnya. Amin. Sering sekali dengan alasan harga diri, kita, saudara, tidak bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Kita tidak bisa menerima kelemahan, kekurangan orang lain. Kita gampang tersinggung, mudah sakit hati, harga diri. Berapa sih harganya? Jangan terlalu, saudara, sibuk dengan harga diri. Sebab harga sekarang bertarung, saudara. Harga yang mana? Harga mall mahal. Tapi jangan lupa, harga Shopee murah, saudara. Saling perang, saudara. Haleluya. Amin. Jadi kita harus belajar bahwa kita memahami bahwa kita telah ditebus, kita adalah mengalami kemenangan karena kasih karunia Tuhan, kita dipilih. Maka kita harus menghargai diri kita, menempatkan posisi kita tidak di dalam kuasa kerajaan iblis lagi. Keinginan-keinginan daging tidak menguasai, pikiran-pikiran duniawi tidak mendominasi. Tujuan
Semuanya bukanlah hasrat hawa nafsu, tetapi kemuliaan bagi Allah. Amin. Tujuan. Itu kan tadi tujuan. Tadi apa? Project. Kau tahu tujuan hidupku ya? Amin. Haleluya. Saudara, kalau cerita tujuan ini saudara, ini mengangkat lagu ini mudah. Kalau kita kepada tujuan, semua pun akan kita lakukan, kita korbankan, kita berani mempertaruhkan sampai kepada tujuan. Amin. Dalam bertuhan ini kita sering nipu Tuhan, bro. Lain di hati, lain di bibir. Betul. Saya sebelum kesini tuh sampai bikin 3 khotbah saudara. 3 khotbah saya bikin. Ada juga temanya, nggak tahu nanti suatu saat Tuhan izinkan itu. Temanya lain di hati, lain di bibir. Ya tadi, pujian tadi. Semua akan kuberikan katanya. Begitu diminta dompetnya saudara marah-marah saudara. Begitu disuruh berkorban saja marah-marah setengah mati. Inilah hidupku Tuhan. Semua ini hidupku. Disuruh mungkin tes aja suruh pel gereja, marah-marah enggak? Masa saya orang tua disuruh pel gereja? Apalagi dia punya jabatan di perusahaan. Saya ini CEO loh. Itu sering tidak bisa. Saya paling suka nonton CEO. Anak saya bilang, ayah CEO katanya. Saya suka lihat-lihat saudara. Paling tidak melihat jasnya keren-keren. Ya toh? Melihat berlomba hartanya banyak itu benar enggak saya bilang. Dia keluarkan sekian triliun. Kayak MBG aja. Ya kan? Saya suka lihat-lihat. Anak-anak saya suka ledek. Ayah CEO katanya. Lalu saudara, kita harus tahu kenapa Yesus memberikan kondisi kita sebagai anak Tuhan. Yesus saja dibenci, maka kita tidak melebihi dari Tuhannya Yesus, kita akan dibenci. Dia memberi warning, pengetahuan kepada kita supaya kita tidak terjebak kepada kepahitan, sakit hati, luka batin. Amin. Supaya kita tidak terjebak. Oh, kita memahami bahwa itu sesungguhnya itulah kodratnya orang percaya, akan terjadi hal itu. Maka kita tidak menjadi orang yang kepahitan. Amin. Tidak menyimpan kepahitan. Ibu-ibu kalau bapak kurang setorannya jangan kepahitan, maka tambah saja. Amin. Pak kurang setorannya, kalau nggak ada ya sudah. Bapak-bapak jangan mudah kepahitan. Jemaat-jemaat pelayan-pelayan jangan mudah tersinggung. Karena di ruang hadirat Allah tidak ada kursi tersinggung. Amin. Tidak ada barisan orang-orang tersinggung di kerajaan Allah. Dan Tuhan mengantisipasi. Jangan kaget dengan hal itu. Dibenci. Jangan ingin supaya engkau bisa diterima oleh dunia ini. Kan banyak kita ingin diterima oleh dunia ini. Contohnya apa? Ada. Dulu kan sering bahasa gini. Jalan menuju Roma itu kan banyak ya Om. Ya toh? Jalan ke surga itu banyak. Betul? Kita supaya diterima, iya. Sering kan? Kalau orang-orang luar ngomong gitu kan kita berbeda iman. Jalan menuju Roma itu banyak. Lalu dibilang jalan ke surga itu banyak. Lalu karena kita supaya aman, iya. Padahal jalan ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak berani berprinsip pada iman kita. Kita tidak. Saya pernah ditanya begitu, ya surga mana dulu? Kalau surga kami, Firdaus yang di kami itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, melalui Yesus. Percaya, itu iman kami. Langsung bukan. Lalu kan sering dulu perdebatan kisah dalam Alkitab, kisah dalam mereka. Itu seolah-olah sama, padahal berbeda. Saya tidak. Kami tidak mengenal itu. Yang kami tahu Ishak Nubun ada pendeta di wilayah 9 saya bilang. Kalau Ishak ada gitu.
Mereka tidak terima. Lalu lebih tajam lagi, ibu rohani kita kan di grup MB. Puji Tuhan hanya oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita pikir dulu mereka marah, lama-lama mereka bilang, amin ibu pendeta, haleluya. Amin. Banyak saudara, hal-hal kita sayang sekali tidak sesuai, tidak berani ambil resiko. Yesus menggunakan kata dunia untuk menjelaskan orang percaya dipilih keluar dari sistem. Kita keluar dari sistem dunia. Amin. Sistem dunia, sistem masyarakat, budaya, komunitas Yahudi dan non-Yahudi yang tidak mau datang ke dalam Kristus yang memanggil mereka, yang menolak Allah. Maka saudara, sistem itu akan saudara kecewa dengan kita karena kita sudah berbeda. Sistem dunia, perang maka akan diperangi, bunuh akan dibunuh. Tapi sistem Allah itu berbeda. Kasihilah musuhmu. Berbicara kasih musuh ini berat ini saudara. Jangan-jangan ini kadang-kadang jadi omongan aja. Buktinya dalam jemaat sering kok juga. Jangankan dalam jemaat, dalam hamba Tuhan juga sering. Karena tidak sesuai, salamnya dilewatin. Saya memimpin persau tahun saudara. Saya lihat gara-gara perselisihan disalam di sini lompat ke sana. Saya perhatikan kenapa ini. Rupanya mereka sedang berantem. Saya angkat lagu kita bersaudara, salam-salaman saudara keliling. Saudara, kita bikin acara di perkemahan Cibubur saudara. Dia salam di sini lompat. Karena tidak sampai di salam-salam, saya terus nyanyi sampai capek mereka. Akhirnya dia tanya sama ketuanya, Pak Pendeta udah capek, ada yang belum salaman, terus nyanyi. Sampai terus, kalau kau bertahan sampai tua kamu di situ, keliling terus nyanyi. Saya bilang, udah capek Amang katanya. Ada yang belum salaman berapa orang itu. Jadi terus saya bilang, masih gengsi terus saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Akhirnya menyerah mereka karena sudah keringat saudara nggak ada hasil dan tak salah salaman saudara. Nah itu baru dalam Yesus saudara. Haleluya. Itu kenapa? Dia masih terjebak pada yaitu karakter daripada kerajaan iblis. Kalau kita masih suka emosi, apalagi pepetan langsung ambil kunci roda. Mana orang Medan di sini? Haleluya. Saya dulu pernah begitu saudara. Saya langsung ambil kunci roda saudara. Lalu dijawab, Pak itu buat buka ban paha katanya. Lalu saya dengan gembala saya saudara, pernah saudara ada preman menyeberang sembarangan di Ciledug, kejar tangkap bawa ke mobil. Pak Pendeta, saya bilang gini orang Papua, cari tempat sepi. Begitu cari tempat sepi, puji Tuhan, kami kapok di hati. Langsung dia bilang ini, Bapak kan pendeta. Wow, langsung saya tutup muka saudara. Saya lihat gembala saya mukanya Papua hitam, mati kau sepikir. Langsung dia buka pintu, berhenti aja, dia tutup disis keluar jalan. Lalu dia bilang hari minggunya hanya oleh Roh Kudus saya dihindarkan Tuhan membunuh orang. Mana Roh Kudus yang menghindarkan itu? Karena dikasih tahu aja. Haleluya. Jadi sistem kita harus berbeda. Dalam rumah tangga kita, sistem kita harus sistem Allah. Lemah lembut, sabar, amin. Terbuka satu sama lain, tidak mudah emosi. Ibu-ibu mendengar tunduk. Saya suka bercanda sama istri saya. Kalau istri saya jawab, Mama, sudah lupa kamu Efesus 5 itu kah waktu kita nikah? Amin. Saya langsung cakap, Mama sudah lupa Mama? Efesus itu? Hai istri tunduklah kepada suami. Langsung dibalas sama dia. Hai suami kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri katanya. Dibalas saudara. Tidak apa-apa. Kami boleh berargumen dengan firman Tuhan karena itu mengingatkan kami. Amin. Jadi kita keluar dari sistem masyarakat, budaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, komunitasnya. Dan kita mengalami sebuah perbedaan. Itu sebabnya memang kita sering sekali terjebak, saudara, kita ingin diterima oleh umum. Saya ini saudara, karena banyak hal mungkin kesibukan saya lebih sibuk melayani. Keluarga saya sebagian kayak bagaimana gitu.
Kan saya sudah pendeta. Ya toh, tidak sibuk lagi dengan budaya toh. Amin. Sampai keluarga saya, tulang-tulang saya datang kalau dinas ke Jakarta tidak mampir ke rumah. Karena menurut dia mungkin saya belum bayar utang kan gitu. Utang adat. Lalu satu kali saya bilang gini ke tulang saya, terima kasih tulang, Tuhan tidak datang karena saya tidak sibuk cari kepala babi, tidak sibuk cari makanan enak, tidak sibuk mikirkan ongkosnya. Tuhan berkati, saya bilang. Tulang telah meringankan beban saya, akhirnya kapok di saudara. Terus dia datang ke Jakarta, bukan saya yang rugi, tulang yang rugi. Akhirnya dia datang saudara. Saya bilang, pahami dan terima saya pekerjaan saya seperti itu. Amin. Kemarin anak saya Adiel itu setahun mundur gara-gara itu. Orang dunia menolak panggilan Kristus, menentang. Orang dunia cenderung memberontak kepada firman Tuhan. Orang dunia dia tidak akan menerima ajaran Kristus. Orang dunia tidak mau melakukan firman Tuhan. Apakah lalu kita kalau sudah di gereja, kita sudah bukan orang dunia? Tunggu dulu. Kalau kau tidak menerima firman Tuhan, ya itu orang dunia. Amin. Hanya cuma kau orang Kristen. Hanya kau orang GPDI. Kalau kau tidak mau taat kepada kebenaran, ya itu orang dunia. Tidak mau melakukan seluruh perintah-perintah Kristus, itu orang dunia. Standarnya kita adalah memiliki ciri khas Kristus adalah tunduk kepada firman, taat kepada firman, melakukan firman Tuhan. Amin. Standar kerajaan Allah itu harus ada pada kita. Kita meninggalkan standar dunia dan kita masuk pada standarnya Allah. Polanya Allah yang harus masuk kepada kita, bukan pola dunia. Amin. Sifatnya Allah yang ada pada kita, bukan sifat-sifat duniawi. Terus berubah. Nah, karena kita sebenarnya mudah kita mengaku, tapi prakteknya kita menilai kita adalah orang benar, belum tentu. Amin. Sebab harus diukur. Allah ukur dengan firman Tuhan. Karena firman Allah berkata, aku ini orang mengasihi Allah. Itu pengakuanmu, pengakuan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan dalam Yohanes? Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan, amin, seluruh perintahku. Jadi kebenaran kita bahwa kita betul-betul sangat mengasihi Allah sejauh mana kita memiliki yaitu ketaatan itu. Sejauh mana kita masuk di dalam melaksanakan setiap perkataan Allah. Nah, hari ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Andalah menguji, andalah yang mengoreksi berapa banyak kau melakukan firman Tuhan. Setiap saat minggu kita mendengar khotbah, kebenaran disampaikan. Adakah kau kerjakan atau tidak? Amin. Kalau engkau tidak kerjakan itu, engkau pendengar, bukan pelaku. Firman Tuhan berkata, yang dikehendaki Allah dalam Yakobus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya kalau kita tidak melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman yang kita dengar, kita tidak dalam yaitu kerangkanya Allah. Amin. Kita masih di luar. Alkitab bilang, barang siapa setia dan taat, dia beroleh kehidupan kekal. Kan banyak kita ini menjudge setiap orang udah gereja itu nanti kalau mati masuk surga. Tunggu dulu. Amin. Untuk apa Yesus bilang itu? Walau kerajaan ke surga jalannya sempit. Artinya itu menuju tingkat bahwa menuju ke sana butuh konsentrasi, butuh kesungguhan, butuh betul-betul saudara memprioritaskan, memperhatikan. Kalau jalan sempit Anda tidak perhatikan, Anda masuk jurang. Amin. Makanya siapa yang berpegang kepada firman Tuhan, merenungkannya sinar malam dan melakukannya, dialah orang yang mengasihi Tuhan. Apabila kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak melakukannya, kita sedang berbohong terhadap diri kita dan terhadap Tuhan. Amin. Mari saudara, segitu banyak firman Tuhan. Firman Allah bukan hanya berhenti pada pengetahuan. Kekristenan bukan hanya berhenti kita menerima Yesus, tapi kekristenan harus dilanjutkan dalam kesetiaan. Amin. Dan dia harus berakhir di dalam kesetiaan. Pada akhirnya berbahagialah mereka yang ditemui Allah setia. Amin. Kita banyak, mayoritas Kristen banyak berhenti kepada penerimaan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dibaptis selesai. Lalu diklaim oleh banyak hamba Tuhan telah beroleh hidup yang kekal. Tunggu dulu. Karena Alkitab dan Wahyu berkata, saudara, mereka yang setia sampai akhir yang beroleh hidup kekal. Amin.
nggak ada istilah dulu, tapi pada akhirnya. Makanya kita perlu warning, hati-hati, tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Amin. Ada yang masih dulu-dulu atau Tuhan panggil. Ada yang masih khotbah. Dulu rekan pendeta kita MD khotbah, saya lihat di depan gini, saya lihat aneh. Tahu dia jatuh dipanggil Tuhan. Ada pendeta-pendeta senior lagi memimpin pujian ibu gembalanya, dipanggil Tuhan. Ada yang berkata kasihan, oh tidak, dia sedang dipanggil dalam aktivitas melayani Tuhan. Haleluya. Mazmur 17 ayat 13 sampai 17. Coba kita lihat bagaimana Daud menilai dunia ini. Mazmur 17. Pandangan Daud tentang dunia, paham Daud, Raja Daud tentang dunia. Mazmur 17 ayat 13 sampai 14. Saya akan baca, saudara simak. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka dan rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini, yang baginya adalah dalam hidup ini, biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ada satu perbedaan. Bagi Daud, orang fasik itu adalah mereka yang menolak Allah, yang tidak mengenal Tuhan, tidak menerima Tuhan. Saudara, yang mereka hanya berpikir tentang soal perut, soal dunia. Mereka hanya mencari hal-hal yang memuaskan dirinya. Tetapi ada versi Daud, dia adalah lawan daripada orang dunia atau orang fasik. Daud adalah yang selalu memandang dalam kebenaran Allah. Daud adalah yang berkata, kupandang wajahmu, pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Nah, pandangan Raja Daud, saudara, orang yang bukan orang dunia, orang yang ada di dalam kerajaan Allah, adalah dia yang hidup dalam kebenaran. Dia memiliki sifat karakter yang suka memandang, mencari wajah Tuhan. Dia yang bangun pagi mencari kepuasan di hadirat Allah. Saya tidak tahu saudara bangun pagi mencari Tuhan atau tidak, atau mencari kopi. Kan bapak-bapak banyak gitu, bangun pagi, mama kopi. Amin. Bangun pagi, Daud itu mencari hadirat Allah. Amin. Makanya kalau kerja itu berangkat jam 6, bangun jam 5. Berdoalah setengah jam. Haleluya. Menyembahlah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan cuma kayak bikin di penitipan motor, lalu bilang, Tuhan ku serahkan tubuh jiwa rohku, ku titipkan. Enak aja nitipkannya. Persembahkan tubuh jiwa rohmu kepada Tuhan. Amin. Jangan cuma dititipin, saudara. Kita sering bikin, saudara, Tuhan itu tempat penitipan tubuh jiwa roh kita. Tempat penitipan yaitu keluarga kita, tempat penitipan usaha kita. Tapi kita tidak pernah mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Amin. Coba mempersembahkan di hadapan Tuhan pekerjaan Tuhan. Amin. Daud, saudara, mengambil definisi orang yang hidup fasik itu adalah, dikatakan tadi sudah kita baca, tetapi orang benar itu adalah mencari wajah Tuhan. Itu kalau kebaktian jangan malas. Amin. Baca firman dengan malas. Kalau kebaktian saudara khotbah keluar, karena banyak saudara, hati-hati. Saya kasih tahu, justru pelayan yang banyak sekali kalau dengar khotbah pergi keluar minum kopi. Saya pernah perhatikan, begitu khotbah dia merasa sudah melayani saudara, dia pergi duduk-duduk minum kopi sana. Seperti nggak butuh firman Tuhan lagi. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. Yang ada di sana sini. Haleluya. Haleluya. Di Yohanes 15:19 ini Yesus memberi pesan kepada kita bahwa persoalan, tekanan, kesusahan sebagai orang percaya itu pasti ada. Amin. Atau memilih Yesus mengangkat, memisahkan di sana. Dari bahasa Yunaninya aplegomai, memisahkan untuk dirinya hatinya. Aplegomai itu memisahkan untuk dirinya. Jadi kita dipanggil, dipilih itu. Ingat,
memisahkan untuk dirinya. Siapa? Untuk Yesus. Jadi orang yang dipanggil itu, dipilih itu bukan hanya sekadar dilepaskan mengalami kemenangan, tetapi kita dipanggil, dipilih untuk Kristus. Amin. Kita dipanggil, dipilih bukan sekadar untuk menikmati kebaikan-kebaikan dan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk Kristus, untuk menjadi saksi Kristus, untuk melayani, meninggikan, memuliakan, mengagungkan. Kan kita banyak dipanggil, aku sudah dipanggil Tuhan, dipilih, udah. Hanya dipanggil, hanya berpikir kita selamat, sudah. Tetapi maksud Gumai tadi adalah kita dipanggil untuk Yesus, amin. Maka setiap orang harus memberikan dirinya untuk Yesus. Setiap jemaat harus memberikan waktunya untuk Yesus. Setiap jemaat memberikan hadiah untuk Yesus. Setiap jemaat memberikan hartanya untuk Yesus. Amin. Kalau harta diminta aja takut, Abraham aja anaknya dikasih toh. Amin. Ya. Itu kadang-kadang menjadi sebuah ujian kepada kita, melihat hati kita, cinta kita. Betulkah cinta? Haleluya. Saya mau bikin gerakan kepada jemaat, istri saya bilang, jangan, kasihan jemaat, kasihan jemaat. Saya mau bikin gerakan gini. Satu orang setiap ulang tahun beli kursi satu. Amin. Istri saya ketakutan. Ya wajar dong dia beli kursi, jangan duduk. Ya toh? Kasihan jemaat, kata istri. Kasihanmu itu tidak mendidik, tidak membuka ruang bagi dia melakukan kebenaran, dan dia repot nanti. Kalau kau nggak mau aku beli dah, saya bilang gitu. Saya cicil, saya coba beli sendiri, saudara sebagian. Saya pingin tahu jemaat. Besok saya tanya, enak kan duduk pakai kursi putura gini kan, bagus kan gitu. Bukan mau gitu sudah. Saya bilang kepada jemaat, sudah nggak waktunya kursi plastik, warung Padang saja sudah kursi putura, saya bilang. Masa kita kalah sama warung Padang? Haleluya. Istri saya bilang, aduh kasihan. Dan kadang kita gembala itu kasihan-kasihan, sebenarnya itu ruang, tempat untuk dia menerima janji firman Tuhan. Aku bilang, amin. Kadang-kadang kan hamba Tuhan gak enak. Lebih gak enak kalau jemaatnya gak berhasil, amin. Lebih gak enak kalau jemaatnya gagal. Lebih gak enak kalau jemaatnya gak menuai apa yang dia tabur, sebab gak pernah nabur. Amin. Lebih gak enak dia gak melihat janji-janji firman Tuhan. Isi saya takut, saudara. Bukan soal karena kita mau mendapat sesuatu. Jangankan itu, semua saya berikan untuk pelayanan juga, saya bilang. Amin. Berikan semua. Tapi mereka harus mengambil bagian supaya dia mendapatkan tuayan. Saya cerita sama tante tadi, anak saya diberkati Tuhan pelayanannya. Iya tante, rumah TV 21 udah dibobol ke sana, taruh ke samping, saya nanti kamar. Udah penuh, bingung lagi mau kemana katanya. Udah penuh. Dalam 1 minggu itu hampir masalah 2 hari aja kosong dia. Ya wajar dia hamba Tuhan, kan sudah ditabur dari dulu. Karena remis-remisnya manual yang kita bilang 30 kali lipat. Amin. 60, 100. Kalau dia di level 30 aja, maka terapinya kan berbeda dengan bapaknya sebenarnya sama tante ya. Itu sudah, karena dia sudah dari kandungan sudah ditabur, didoakan. Amin. Makanya ibu-ibu perlu mengandung itu dalam nama Yesus, serahkan dia, berkati, pakai dia supaya jadi yang baik. Amin. Tapi kalau ibu-ibu lagi hamil berantem melulu, percayalah lahir dia akan 30 kali lipat lebih jago berantem dari ibu. Amin. Dia kalau ibu-ibu suka ngoceh terus, nyerocos cepat kayak kereta api Bromo, kalau asal marah, sudah percayalah anakmu yang lahir itu akan kecepatannya akan 30 kali lipat lebih cepat dari ibu. Cerewetnya setengah ampun. Kalau bapak-bapak saudara udah lagi anaknya istri yang mengandung, bapak-bapak nakal terus, galak saudara, ingatlah, percayalah anakmu saudara, anjing apa yang gede itu yang galak itu kalah nanti, galaknya kan kalah saudara. Saya ngelihat ada jemaat pelatih anjing saudara, anjingnya Adian David itu, anjingnya Gubernur Jawa Barat, anjingnya John Kay ada di sana saudara. Saya lihat buah galak, ada yang besar, ada yang kecil segala macam, bukan main. Satu kali dia malas kebaktian, anjingnya John Kay kena serangan jantung, mati, rasa situ. Baru saya tahu ada ini sakit jantung anjing saudara, gara-gara jemaat itu saudara. Saya bilang rasa. Akhirnya sejak itu saudara dia takut dihantam John Kay, rajin kebaktian. Haleluya. Jangan jadi jemaat untuk dihantam dulu saudara.
Haleluya. Jangan suka ngelawan sama Tuhan, jangan suka ngetes Tuhan. Kita ini suka-suka tes Tuhan, saudara. Bahkan ngancam sama Tuhan. Ada gangguan. Mazmur memberi pesan orang Kristen perlu diluputkan. Amin. Tadi Mazmur 17 tadi diluputkan. Artinya kita butuh kekuatan Tuhan, topangan Tuhan. Bangunlah Tuhan. Itu kita butuh penyertaan Tuhan. Biarlah pedang Tuhan. Kita butuh firman Allah melawan kuasa kegelapan ini. Orang Kristen tidak bisa melawan tanpa Tuhan. Haleluya. Ayat yang penting kita lihat Matius 10 ayat 16. Ini cerita cerdik ini. Ini ayat yang terakhir. Matius 10 ayat 16. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk mengatasi tekanan-tekanan persoalan ancaman dunia ini, Yesus memberikan satu pernyataan, mengajar kita untuk kita belajar seperti ular, juga seperti merpati. Saya lihat saudara, kok ular kok dipakai? Ular beludak. Ular beludak ini saudara, cerdik saudara, dia sangat peka terhadap lingkungan, peka terhadap ancaman, dia cepat menghindar. Amin. Dia jago. Anak Tuhan itu harus cerdik. Amsal 22 ayat 3 sampai 5 di sana dikatakan bijak, rendah hati, takut akan Tuhan, tidak serong dan setia. Ini harus menjadi bekal orang percaya. Amin. Supaya kita dapat menghadapi tekanan-tekanan hidup ini. Saudara, situasi sekarang bisa memaksa orang berdosa. Ekonomi lagi susah, haleluya. Bisnis lagi susah. Pekerjaan lagi susah. Usaha lagi berat. Nah, kalau orang tidak di dalam Tuhan, maka dua sisi. Cerdik itu bisa mendatangkan hal yang positif, bisa mendatangkan yang negatif. Cerdik yang dipakai, yang dikatakan oleh Yesus ini menuju kepada arah positif. Tetapi ular juga pernah memakai kecerdikannya untuk hal negatif. Terbukti manusia jatuh Adam dan Hawa dengan kecerdikan daripada ular. Menipu. Lalu manusia jatuh. Orang percaya itu harus cerdik, tapi kecerdikannya harus diposisikan kepada yang positif. Amin. Jangan kepada yang tidak positif. Kita harus bijaksana, rendah hati, takut Tuhan, tidak serong dan setia. Ini harus menjadi bekal kita di tengah-tengah akhir zaman ini. Tulus itu berbicara hati yang bersih. Ada terjemahan dari lain, murni, tidak tercemar. Orang Kristen itu harus murni, tidak tercemar. Mengiring Tuhan beribadah itu murni, melayani Tuhan itu murni, tidak tercemar. Bukan karena kepentingan, bukan karena upah. Anak saya bicara gini, ada seorang GPDI pergi melayani di gereja lain, tapi tadi dia pemain musik di GPDI, pemain keyboard. Lalu dia melayani tempat lain, di sana dia dapat PK. Akhirnya seorang GPDI ini, karena mereka satu kantor, dia bilang, Rahel, aku angkat topi sama GPDI. Aku merasa menemukan Tuhan di sana. Kenapa? Karena murni mereka melayani. Saya itu murni. Tapi sekarang kalau PK-nya terlambat, udah merepet-merepet, ngoceh-ngoceh katanya. Ya, kalau begitu kembali kau melayani dengan murni. Jangan kau cari uang. Amin. Melayani itu harus murni, saudara. Kami pun hamba Tuhan, saya paling marah kalau orang melayani itu cerita PK. Saya tolak khotbah Natal gara-gara begitu. Ditanya saya, berapalah PK-nya Pak biasanya? Aduh, stres kali ini orang saya pikir. Sampai berulang kali, lakukan saja apa yang baik menurutmu, menurut pandanganmu di hadapan Tuhan. Lakukanlah semuanya seperti kepada Kristus. Perdebatanlah itu di tengah-tengah mereka itu, komunitas itu. Akhirnya saya bilang gini, sudah stop, cari saja pengkhotbah lain. Saya tidak mau khotbah di situ. Amin. Mereka berpikir, aku
apa PK-nya Pak Pendeta itu mungkin lebih berharapan dari tidak, saya tidak suka. Amin. Karena saya tidak suka diukur dengan seperti itu. Maka pelayan-pelayan di sini pemain musik melayani dengan murni. Amin. Memimpin pujian, upahmu besar di sorga. Haleluya. Lalu saudara, cerdik dan tulus. Dikatakan tulus tadi itu bersih, tidak tercemar, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, ingin diakui, ingin dihormati, ingin terhebat. Pemain-pemain musik jangan kepingin saudara. Memang pemain musik itu saudara enak saudara. Di sekolah kita pemain musik itu dia pemain musik sering jadi sorotan. Dia jelek kalau dia main musik sekolah kita. Cewek-cewek cantik suka. Itu saudara. Tapi dia ganteng, tapi nggak jago main musik, berat lakunya saudara. Iya. Jadi itu biasanya. Jadi sering saudara pemain musik itu jadi ajang menunjukkan, sekaligus mencari, menunjukkan pemikat hati. Tetapi saya percaya di tempat ini tidak. Haleluya. Amin. Melayani aja dengan rendah hati, melayani aja dengan sungguh-sungguh, melayani aja dengan cinta. Karena upahmu yang baik itu dari Tuhan. Amin. Jangan cari pengakuan. Lebih baik Tuhan yang, hai hambaku, aku puas dengan pelayananmu. Amin. Suka. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk perjamuan kudus. Saya minta para pelayan maju dan para singa maju. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dan semua angkat satu lagu. Sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Tuhan, kami akan menerima tubuh darah. Karena oleh tubuh darahmu kami ditebus, dibayar, bahkan oleh tubuh darahmu kami disembuhkan. Haleluya. Dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus.
kami akan menerima cawan perjamuan kudus, makan roti, makan minum dari anggur sebagai tubuh darah Yesus. Sebab itu kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, dan darah-Mu berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, sebab oleh tubuh darah-Mu kami diselamatkan, oleh tubuh darah-Mu kami diampuni, oleh tubuh darah-Mu kami beroleh kesembuhan ilahi. Terima kasih, berkati Tuhan tubuh darah-Mu, cawan yang ada, roti yang ada, kami akan menerimanya, memperingati kematian Yesus dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan lakukan, kami akan peringati di dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh heran darahnya. Sungguh heran darahnya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Ini adalah darah Yesus yang dicurahkan di Golgota untuk menebus setiap pelanggaran kita, menyelamatkan kita. Bahkan firman Allah berkata, oleh kematiannya engkau telah disembuhkan, engkau telah dibebaskan. Bahkan segala kegagalan kita ditanggung di dalam penderitaannya. Sebab itu angkat tinggi-tinggi, ini adalah darah Yesus yang menyelamatkan, menyembuhkan dan memulihkan kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tubuhnya telah menyembuhkan, darahnya telah menyembuhkan. Kuasa Yesus menyembuhkan, memulihkan kita semua. Sebab itu engkau dan saya telah dimerdekakan untuk tidak menguasai kita, dosa tidak menguasai kita, bahkan satu penyakit kita dalam nama Yesus keluar. Kami tidak akan gagal, kami menang. Kami tidak dalam kutuk, kami diberkati oleh Tuhan. Dia sanggup membuat kau diberkati. Kegagalan-kegagalan di waktu lalu diganti dengan berkat. Usahamu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Saya serahkan kepada Bapak pujian. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa hidup dihancurkan oleh
Kami yang sakit disembuhkan. Yang tertutup jalan Engkau buka jalan Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa darah-Mu lebih dahsyat dari semuanya. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sungguh heran darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, yang berseru kepadamu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kuasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima. Kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan balas berlipat kali ganda. Berkati hamba-Mu ini, kami menyampaikan sabda-Mu bagi kami Bapa. Engkau pakai kehidupan, Engkau pakai kehidupan menjadi alat daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati setiap serangkaian acara ibadah kita dari awal sampai pada akhir. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan tunaikan syukur. Haleluya. Hallelujah.
Kristus, Engkau yang menata segala kebajikan demi kebajikan, mengikuti rumah tangga kami, mengikuti hidup kami, mengikuti pekerjaan kami, mengikuti pendidikan anak-anak kami. Bahkan Tuhan memberi kami kesehatan. Kami bersyukur anugerah Allah akan terus melimpah. Anugerah Allah cukup bagi kami. Kebaikan Allah memuaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak perlu takut hari esok, sebab kami berjalan bersama Tuhan. Kami tidak khawatir akan apa yang akan kami makan, minum, pakai. Sebab burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih kami orang percaya. Dan kami percaya Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Tuhan memberi apa yang kami perlukan. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati pekerjaan mereka. Berkati kesehatan umat-Mu. Berkati pertumbuhan rohani umat-Mu. Kami mau berdoa, Tuhan tolong mereka untuk mampu melakukan firman Tuhan. Sebab apa yang mereka lakukan adalah wujud dari kasih kepada Allah. Dan apa yang mereka lakukan atas perintah firman-Mu, mereka adalah mengambil bagian dalam janji-janji berkat Allah. Berkati korban persembahan umat-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, apa yang ditabur akan dituai. Biarlah umat-Mu menuai 30 kali lipat, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan berkati korban-korban persembahan umat-Mu. Baik korban ucapan syukur, baik mereka Tuhan beri kemampuan untuk melakukan, mengembalikan milik Allah. Sebab dengan demikian mereka menguji Allah, membuka tingkap-tingkap langit. Berkat Allah dicurahkan dalam hidup mereka, pekerjaan dalam usaha mereka. Berikan iman, keberanian, bertindak atas firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bekerja di luar akal kami. Tuhan bekerja di luar pemikiran kami. Engkau bekerja dengan cara-Mu. Mari Tuhan, keberanian iman ada pada umat-Mu supaya mereka melihat pertolongan berkat-berkat Allah. Kami berdoa, kutuk kegagalan usaha dihindarkan. Kutuk kegagalan dalam pekerjaan dihindarkan. Mara bahaya celaka dihindarkan dari umat-Mu. Nama-Mu yang dimuliakan. Aku memberkati buah kandungan umat-Mu supaya mereka juga boleh bersukacita atas semua pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga umat-umat-Mu yang hari ini ada yang sakit Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-Mu. Kami serahkan saudara kami yang sakit dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa tubuh darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Sebab itu saudara kami akan sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa buat ibu suami yang berulang tahun. Tuhan tolong semua itu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Biar lewat ulang tahun ini dia belajar menghitung hari-hari yang Tuhan beri dan mengucap syukur atas yang meninggikan, memuliakan Tuhan. Berkati keluarga usahanya, pekerjaannya. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Ada mungkin yang lain yang kami tidak dapat sebutkan. Tuhan berkati saudara kami yang menghadapi skripsi. Tuhan berkati supaya tepat pada tanggal 7 dia berhasil. Tuhan dalam pertolongan Tuhan. Dia menyelesaikan studinya, kuliahnya dengan baik. Dia menyelesaikan dengan hasil yang baik, IP yang terbaik supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu. Mereka sudah memberi waktu mengasihi Allah, memberi tenaga, pikiran, skill mereka untuk melayani Tuhan. Mata Allah akan tertuju kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan karena cinta mereka kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi mereka. Kami tahu percaya Tuhan berkenan. Kami tahu tangan Tuhan terarah menopang mereka semua. Dan pakailah mereka dalam kerendahan hati supaya Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat seluruh majelis gereja di tempat ini juga. Tuhan berkati Tuhan mereka supaya sehati, sepikir, solid, memajukan pekerjaan Tuhan, meninggikan Tuhan. Engkau yang dipermuliakan, kerajaan Allah yang akan ditinggikan. Kami berdoa buat Ibu Gembala, Tante di tempat ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong keluarga juga, beri kekuatan, kesehatan, kemampuan di tengah-tengah menggembalakan jemaat Tuhan. Memberikan Tuhan hikmat dari Allah, kuat, terpelihara. Dan dia melakukan tepat sesuai yang dikehendaki Tuhan. Bangsa kami Kau berkati, daerah kami Engkau berkati, ya Tuhan. Terima kasih,
terpujilah Tuhan. Sekali lagi pakai GPDI Gria 50 ini Tuhan menjadi sarana Allah yang membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada kerajaan Allah. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kemuliaan hormat bagi Engkau. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jemaat Allah, kekasih Kristus, umat pilihan Allah, imamat rajani, ulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dari Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala GPDI Jemaat Gria 50 Medlan Tambun Cibitung yang sudah mempercayakan untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pesan bagi jemaat kiranya bertumbuh di dalam Kristus, bertambah tekun, taat, kuat, dan setia sampai Tuhan datang kembali. Semangat melayani, tetaplah di dalam pertumbuhan dan kerendahan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.